Seorang ibu di Nganjuk tidak bisa memeluk bayi yang telah ia lahirkan lantaran tidak mampu membayar sejumlah uang selama dirawat di rumah seseorang. Khawatir akan keadaan bayinya membuat ibu malang ini mengalami kesedihan yang mendalam. Nasib malang dialami Reza Zulailiyah, warga desa Babatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, lantaran tidak mampu membayar uang perawatan bayi yang telah dilahirkannya dibawa orang lain. Kejadian ini bermula saat Reza Zulailiyah melahirkan di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian setelah dokter mengizinkan membawa pulang, bayi yang digendong Reza Zulailiyah diminta SPH yang belakangan diketahui diserahkan kepada JMR di Kecamatan Pace. Perkenalan antara SPH dan JMR lantaran dikenalkan oleh LKH. Padahal antara Reza Zulailiyah dan JMR tidak ada kesepakatan adopsi bayi. Cemas karena bayi yang dilahirkan tidak dalam pelukan, kemudian Reza Zulailiyah meminta tolong kepada tetangganya untuk dilakukan mediasi agar bayinya kembali. Namun yang terjadi justru pihak JMR meminta uang sebesar 26 juta rupiah sebagai ganti perawatan dan acara selamatan kelahiran selama bayi dibawa JMR. Sedangkan uang sebesar itu tidak mampu dibayar oleh Reza Zulailiyah, terlebih pada saat melahirkan ia berstatus sebagai orang tua tunggal. Pahitnya kehidupan yang diterima Reza Zulailiyah membuatnya sedih yang mendalam karena khawatir keadaan bayinya. Siapa, Bu? Mbak Sophia dan Mbak Lika. Ya, itu apa saudara Ibu atau gimana, Bu? Sanes. Bukan ya? Bukan. Terus kok bisa diambil? Apakah Ibu pernah ada hitung-hitungan atau bagaimana? Tidak ada sama sekali, Bu ya? Awal mulanya seperti apa, Bu? Bisa niku Mbak Yah niku mara teng mriki mboten Iya. panggihan kula. Iya. Terus wingine benjing malih ngoten panggihan kula teng kene niku Mbak Lik niku sanjang Iya. ngoten to. Terus niku nggih kejadian niku. Ngomong-ngomongnya ngomong gimana, Bu, maksudnya? Nggih enten sing adopsi anake. Ada yang adopsi anaknya, gitu. Ngoten, Terus nggih kalih kula nggih sanjang masih niku wau ngoten to. Ibu terima nggak anaknya, cucunya diadopsi itu, Bu? Sejatinya nggak terima, Pak. Nggak terima, nggak ya? tega. Nggak tega ya? Nggih. Nah, terus keinginannya gimana, Bu? Keinginan panjenengan, Bu? Keinginane nggih sakit to nggih dito mantuk mriki malih ngoten to, Pak. Cucunya diminta kembali, Bu ya? Nggih. Iya, iya. Bu, apakah ada transaksi dengan Bu Sophia tadi, Bu? Napa? Ada transaksi, maksudnya ada mungkin pemberian uang atau bagaimana dari Bu Niku nggih Sophia? pemberian uang nggih saknalika teng rumah sakit niku wau to. Oh, waktu di rumah sakit Ibu Nggih, diberi nggih, uang. nggih. Ibu ngerti uang itu untuk apa, itu ngerti, Bu? Terus saya seleng gantosena kok biayane operasi. Oh, niku. biaya di rumah sakit, Nggih, gitu ngoten, ya. nggih. Iya. Terus waktu dibawa itu apakah Ibu lepaskan atau Ibu gandoli gitu, Bu? Nggih asline nggih kula sing gandoli mboten naik kelas, Pak. Asline Oh, nggih tetap mangga mboten naik nggak kelas. boleh ya, Bu asline, ya? nggih. Iya, iya. Pak, ke rumah Ibu Sopian dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka dimintai tolong, Pak, Ya, diminta tolong untuk meringankan suatu beban yang dihadapi terkait dengan masalah yang menimpa. ya permasalahannya bagaimana, Pak? Permasalahannya itu Bu Sophia punya anak perempuan. Ya. Dia lahir di luar nikah, bapaknya nggak tanggung jawab. Nah, di situ melahirkan seorang bayi perempuan, terjadi nggak tahu tanggalnya berapa, saya tadi nggak tanya, melahirkan di rumah sakit. Di saat melahirkan di rumah sakit, bayi tersebut nggak tahu apa ada transaksi atau tidak. Yang jelas bayi itu sekarang tidak berada di rumah yang melahirkan atau tidak ada dalam pelukan ibunya. Nah, setelah saya telusuri ini tadi di mong ya, istilahnya dipelihara oleh seseorang, nggak tahu itu statusnya sudah diadopsi atau belum. Itu tadi berada di Desa Gondang, Kecamatan Pace, di tempatnya di rumah Pak Jamari kalau nggak salah. Nah, ini tadi alhamdulillah saya sudah bisa sowan ke rumah Pak Jamari dengan niat baik-baik, dengan tujuan kekeluargaan.
Namun demikian sepertinya masih mengalami jalan buntu antara negosiasi yang saya bawa, yang tujuan saya mau meminta itu tadi, meminta kembali anaknya, karena dari anaknya Bu Sopiah tadi setiap malam menangis menanyakan mencari anak yang telah dia lahirkan tadi. Karena tak kunjung ada solusi, maka pihak Reza Zulailiyah akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.